Halo Cuan Troopers, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semakin semangat untuk trading bersama Sukor Sekuritas dan meraih profit yang lebih maksimal. Hari ini bersama saya Wilson Sitompul sebagai Technical Analyst dari Sukor Sekuritas dalam acara Stock Weekly Dose. Hari ini kita akan membahas bagaimana pergerakan market di minggu yang lalu dan juga bagaimana prediksi pergerakan market di minggu ini. Selain itu Cuan Troopers, kita akan membahas katalis-katalis apa yang menggerakkan market pada minggu yang lalu dan juga pada minggu yang ini. Dan yang tidak kalah penting, kita akan membahas rekomendasi saham kita pada minggu ini. Oke, Cuan Troopers, langsung saja ya, kita akan membahas bagaimana pergerakan market pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu, IHSG ditutup melemah sebesar minus 0,85%, yaitu dari level 6.447 dan ditutup pada harga 6.428. Meskipun begitu, Cuan Troopers, kalau kita lihat minggu lalu, sektor konstruksi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang dipimpin oleh Waskita yang menguat sebesar 12%, Wika 11%, PTPP 9%, dan juga ADI 6%. Nah, secara mingguan, IHSG ditutup menguat sebesar 1,85%, dikarenakan oleh beberapa katalis positif, di antaranya, yang pertama, vaksinasi. Pasar saham merespon positif rencana vaksinasi yang akan diadakan pada tanggal 13 Januari 2021, yaitu pada hari Rabu kemarin. Nah, ini kita lihat terbukti dari kenaikan IHSG di hari Senin sebesar 2%, hari Selasa sebesar 0,6%, dan pada saat vaksinasi yaitu sebesar 0,2%. Ini menandakan bahwa juga investor semakin yakin terhadap pertumbuhan dan pemulihan ekonomi di Indonesia untuk tahun 2021 ini. Yang kedua, kenaikan harga komoditas. Kalau kita lihat minggu lalu, harga nikel berada pada fase uptrend dan semakin mendekati level tertingginya ya pada September 2019 yaitu sekitar 18.600. Katalis ini mengakibatkan saham-saham berbasis komoditas seperti Antam dan juga Inco mengalami kenaikan yang cukup pesat pada minggu yang lalu. Selain nikel, ada juga timah. Harga timah yang mengalami kenaikan memberikan katalis positif pada saham TINS yang naik sekitar 29% pada minggu yang lalu. Yang ketiga, foreign inflow, yaitu dana asing yang masuk ke bursa kita semakin banyak, Cuan Troopers. Jadi kalau kita lihat minggu lalu itu, asing terus mencatatkan net buy. Dan bahkan sepanjang 2021 ini sudah mencapai 10 triliun. Bagaimana katalis negatif? Selain katalis positif, ada beberapa katalis negatif yang terjadi di market pada minggu yang lalu. Di antaranya yang pertama, kasus COVID-19 yang mencapai rekor tertinggi. Di hari Jumat, jumlah kasus konfirmasi positif virus corona yaitu bertambah sebesar 12.818, yang merupakan rekor tertinggi dan memecahkan rekor sebelumnya pada tanggal 14 Januari 2021 sebesar 11.557. Bahkan di level Asia, Indonesia menempati peringkat ketiga setelah India dan Iran. Yang kedua, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dimulai pada hari Senin tanggal 11 sampai 25 Januari mendatang, yaitu di Jawa dan Bali. Nah, di sini kalau kita lihat beberapa aktivitas juga dibatasin seperti restoran dengan kapasitas 25% dan juga aktivitas mall yang dibatasi sampai pada pukul 7 malam. Bagaimana prediksi IHSG pada minggu ini? Sebelumnya kita lihat dulu beberapa katalis yang akan menggerakkan bursa pada minggu ini. Yang pertama, paket stimulus Amerika Serikat. Joe Biden meluncurkan program American Rescue Plan pada hari Kamis yang lalu dengan rencana bantuan COVID senilai 1,9 triliun. Nah, ini akan berdampak positif terhadap market karena dikarenakan pemulihan ekonomi akan lebih cepat seperti itu dengan adanya program bantuan senilai 1,9 triliun ini yang kita lihat ini nilainya cukup fantastis, Cuan Troopers. Yang kedua, vaksinasi. Nah, setelah vaksinasi dilakukan pada minggu yang lalu, ini akan memberikan angin segar, tetap memberikan dampak yang positif terhadap market pada minggu ini, di mana investor semakin yakin terhadap bursa Indonesia. Yang ketiga, kenaikan harga komoditas. Harga komoditas juga cenderung dan berpotensi untuk tetap mengalami kenaikan pada minggu yang ini. Dan kalau kita lihat, harga komoditas yang berpotensi adalah dari coal batubara dan juga tetap dari nikel seperti itu, dari timah, dan yang terakhir adalah dari CPO. Nah, dikarenakan badai La Nina yang berlangsung sampai pada pada bulan Mei 2021 ini, yang mengakibatkan supply cenderung terbatas, akhirnya harga komoditas akan naik seperti itu. Dan secara langsung mengakibatkan, secara tidak langsung maksud kami, mengakibatkan harga sahamnya naik juga. Oke,
Nah, kalau kita lihat bagaimana sih pergerakan IHSG pada minggu ini, IHSG diperkirakan akan bergerak pada rentang harga di support 6.160 dan juga resisten 6.480 dengan kecenderungan mengalami koreksi yang sehat. Oke, Centroopers, sekarang kita masuk ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu rekomendasi saham. Nah, di sini kita merekomendasikan ada 3 sektor yang masuk dalam kriteria kita. Yang pertama adalah saham konstruksi, yang kedua itu di sektor komoditas, dan yang ketiga itu adalah di saham perbankan atau banking. Yang pertama di saham konstruksi. Di saham konstruksi kita merekomendasikan saham Waskita Karya dan juga Adikarya yang baru saja breakout dari resistennya, teman-teman ya. Dan ini juga dari saham konstruksi ini mendapatkan katalis positif, yaitu masih bisa tetap berlangsung secara 100% ya, maksudnya ya. Jadi bisa beroperasi 100% meskipun ada pembatasan sosial berskala besar dan juga pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi emiten konstruksi bisa beroperasi 100%, yang memberikan potensi bahwa laba mereka akan naik pesat pada tahun ini. Yang kedua, saham komoditas. Saham komoditas juga diprediksi akan mengalami kenaikan. Nah, di sini kita memilih yang pertama saham AALI ya, dari saham CPO. Saham CPO ini tadi sudah sempat dibilang bahwa masih ada terjadi badai La Nina ya, di mana produksinya menurun gitu karena gagal panen, dan juga permintaan tetap masih sama, tetap masih naik seperti itu. Jadi ini akan cenderung membuat harga dari CPO itu akan naik, cuan troopers. Jadi kita merekomendasikan saham AALI yang secara teknikal sedang mengetes support flag channel-nya. Yang kedua ada saham PTBA, Pertambangan Bukit Asam. Saham PTBA juga ini mendapatkan sentimen positif dari permintaan batu bara yang sekarang ini kalau kita lihat sedang mengalami musim dingin di China seperti itu. Dan kemarin mengalami gelap gulita di China. Nah, dari sektor harga juga, kita lihat harga komoditas yaitu batu bara cenderung akan meningkat pada tahun ini, seperti itu. Jadi, saham PTBA kita rekomendasikan, cuan troopers. Yang ketiga dari saham banking. Jadi ada saham banking yang masih tertinggal. Di sini adalah saham BBTN, Bank Tabungan Negara ya. Ini adalah saham milik pemerintah, BUMN. Ini juga berpotensi untuk breakout dari resistance levelnya. Jika ini breakout, maka akan sangat-sangat bagus ya untuk mencapai target level dan mencapai all time high-nya, cuan troopers. Oke, cuan troopers, kita sudah membahas beberapa katalis pada minggu yang lalu dan juga katalis pada minggu ini, dan bagaimana prediksi IHSG pada minggu ini, serta beberapa rekomendasi saham yang sangat menarik juga untuk cuan troopers perhatikan untuk trading ADIA di minggu ini. Nah, terima kasih cuan troopers sudah menonton. Sampai jumpa di Stock Weekly Dose berikutnya. Dadah!